Ini langsung saja kita ngobrol seputar permusikan metal. Wah, ini tetap semangat, tetap berkarya, karena dengan karya itu sendiri mengikuti arah mata angin pasti akan melayang tinggi. Tetap jangan cuma buat diri sendiri aja ya, kalau punya band itu. Paling enggak tuh seneng tampil untuk foto-foto, upload Instagram. Kalau menurut saya sih pesannya, ya tetap berkarya mas. Yang penting kita konsisten buat karya. Kalau ada yang suka itu bonus buat kita. Oke. Itu aja. Oke. Pak Koko, thank you. Terima kasih Mas Ucup. Terima kasih buat Mas Awan sudah selalu buat Bodyland. Terima kasih buat teman-teman yang datang malam hari ini. Oke, selamat malam. Ini langsung saja kita ngobrol seputar permusikan metal. Wah, ini underground. Underground iki wong ireng-ireng ya, wong ya ireng tuh abine ireng wis ora kena genderuwo wis pokoke kan. Tapi wong kayaknya nang ngono cuma saya yang berani ngomong gitu kayaknya. Oke, saya mau ngobrol sedikit soal Bodyland yang kemarin habis tur beberapa kota. Yang pertama kemarin habis launching. Launchingnya sukses di bulan Oktober akhir tanggal September 2023. Tanggal berapa itu mas? Aku lali kemarin. Tanggal 9. Nah setelah itu sudah termasuk album atau masih ada garapan yang lain lagi waktu itu? Siapa yang mau jawab dulu ini? Biar enak. Kalau untuk album kemarin sih karena mungkin masih berapa materi kita ya? 6 ya? 6 apa? Masih mini album. Iya, mungkin masih tergolong mini mungkin ya. Jadi kemarin juga ada tambahan beberapa materi. Dan ya mungkin kita untuk tahun ini juga sambil nambahin materi baru-baru lagi, jadi mungkin soon atau selanjutnya nanti ada rilisan lagi lah, tambahin lagi ya. Iya. Ini tahun ini berarti rilis. Gimana? Tahun ini. Iya, doakan saja secepatnya. Kemarin sempat tes di Tangerang mungkin ya, kalau nggak salah saya kan kebetulan tidak bisa ikut. Itu harusnya ada beberapa lagu yang mungkin akan dibawakan, cuma mungkin mereka berdua yang nanti jawab. Ada kemarin saya sempat ada obrolan kalau ada 1 atau 2 materi baru, cuma nggak tahu kemarin udah siap atau belum dibawakan. Jadi mungkin Mas Awan atau Mas Kuku bisa jawab. Oke. Berarti kalau kemarin habis launching kan baru mini album. Terus nanti kita tanya lagi soal mini albumnya. Terus beberapa bulan ini kan kalian tur nih, Bodyland tur. Itu kesannya tur ke yang paling luar biasa itu gimana waktu itu? Sebenarnya kita bukan dibilang tur, cuma kita jalan-jalan. Ya wes mini tur lah ya, mini tur. Biar kita bisa silaturahmi teman-teman scan underground di luar sana. Satu, kita silaturahmi. Yang kedua, kita bisa nambah saudara kan. Yang ketiga, kita mungkin trik untuk pemasaran dari band kita sendiri. Yang jelas, kalau di dunia musik kita itu bukan cari nama, cuma kita cari persaudaraan. Cari persaudaraan. Nah, itu. Nah, mungkin dari saudara-saudara kita yang di luar sana mungkin baru kita bisa mengembangkan sayap. Nah, bagaimana cara kita pengembangan sayap? Ya itu kita harus kopi darat. Kita harus silaturahmi dari kota A, kota B dan lain-lain. Nah, itu baru kita bisa mendapat saudara. Mungkin di sana dari saudara kita bisa teman-teman ataupun saudara di luar kota bikin acara, mungkin kita bisa ikut support main meramaikan acara. Yang pertama kemarin turnya kemana? Setelah launching? Boyolali. Mana Boyolali aman metalnya bro? Aman. Rame lagi mas waktu itu mas? Alhamdulillah rame, karena di Boyolali juga kebetulan berbenturan 3 acara. Alhamdulillah di Boyolali Green Day Fest juga ramai juga, karena di sana scan metal juga besar, makanya dari satu acara ke acara yang lainnya juga kan beda-beda
GS style-nya juga beda-beda. Mungkin penasaran dengan yang acara satu karena GS-nya beda, dia belum pernah lihat live-nya, mungkin datang ke sana. Tapi di Green Day Fest juga banyak penonton juga yang masih penasaran dengan GS yang di Green Day Fest, mereka juga datang. Nah, mereka saling sukses. Alhamdulillahnya di kota. Berarti satu kota lagi 3 acara waktu itu? Enggak sih, cuma beda kota, cuma berdekatan. Seperti Solo kayaknya itu ada Dempor Lab. Nah, itu mungkin dengan jarak tempuh 1 jam atau 2 jam, tapi tetap pengaruh karena kota dekat kan. Nah, itu makanya mereka saling support. Yang dari Solo bisa ke Boyolali, dari Boyolali bisa ke Boyolali. Nah, oh iya, saling support. Oke, enak ya Mas ya. Terus setelah di Boyolali kemarin ke Tangerang. Tangerang. Langsung lebih apa ya Mas ya? Ya, alhamdulillah kita punya saudara di sana. Ya. Kebetulan Mas Eko itu ikut support ya. Dan kita, makanya mereka teman-teman Tangerang Tiket mencoba menarik mengikut sertakan kita untuk di acara sana. Ya alhamdulillah karena satu itu tadi silaturahmi, kopi darat dan persaudaraan. Ya. Nah, itu. Terus habis Tangerang rencana mau kemana lagi? Mana ya Mas? Kayaknya kemarin schedule-nya banyak banget itu, ada beberapa kota. Lebaran mungkin ya Mas ya? Ya. Belum di-announce ya? Hah? Belum anu lah. Belum deal, ada belum di-announce sama eventnya. Sudah konfirmasi? Oh, belum keluar. Eventnya belum diumumkan. Apa? Mungkin budgetnya terlalu rendah apa ketinggian mungkin. Enggak sih. Enggak. Enggak budget atau gimana? Ya, masalah budget itu di belakang nanti. Tapi hanya di sini sebenarnya. Ya. Teman-teman Brodilan nggak pakai budget. Soalnya kalau sampai pakai budget ya udah, saya bikin surat pernyataan pertemanan kita. Waduh. Gitu baik. Ya, ngomong-ngomong Jawa itu pos lironi itu tuh. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal tadi mini album lah, katanya sudah ada lagu baru. Nah ini lagu barunya itu kapan rilisnya, teman-teman Brodilan? PR sebenarnya. Atau mau dikomplitin sekalian menjadi album? Brodilannya apa? Sebenarnya sih kemarin itu kita sudah cukup album. Rencana yang materi ini kita bikin yang album kedua sebenarnya. Rencana saya sama yang Mas Aris itu. Mas Aris ya. Rencana kita mau album kedua rencana. Dan ada satu lagu dibikin dalam satu malam dan progres latihan hanya 3 hari. Apa itu? Cerita dong. Ya terserah orang, mindset orang gimana, tapi kita kasih judul di situ TPS. TPS. Apa itu Mas TPS? TPS itu tingkah pemuda sesat. Itu sebenarnya menceritakan Mas Aris. Tahu itu Mas Aris. Dia terlalu sesat untuk kantong pribadi dia. Habis kemarin pemilu kan? Ya, saya nggak ngomong pemilu. Ya emang pemilu kemarin. Tapi memanfaatkan. Ya. Enggak, kalau Mas Aris dimanfaatkan. Benar, dia pasti dimanfaatkan. Terus kita gas gara-gara cerita, kita ngumpul cerita-cerita, ya dapat nominal sampai lumayan. Ada tingkah sesuatu yang unik nih dari satu personil kita. Akhirnya saya korek dia cerita jadi satu lirik, dan Mas Aris ini langsung bikin konsep musiknya. Waktu itu juga jadi langsung kita teks, langsung jadi, langsung buat latihan. Itu 3 hari kita latihan, langsung dibawa ke Tangerang. Oh mantap ya. Dadaan pokoknya. TPS ya. TPS. Tingkah pemuda sesat. Sesat. Wah, aku tak malu ya. Baik, TPS ya. TPS. Jadi album kedua ini kira-kira mau berisi berapa lagu Mas? Rencana kalau nggak 8, 9, 10 sama intro. Mantap. Mudah-mudahan nggak salah kayak dulu ya, maksudnya gesek-gesekannya. Semoga nggak. Enggak ya, harus aman. Berarti kalau sudah 2 album paling nggak harus nominal budgetnya lebih tinggi. Jadi membawa teman fotografer kan enak ya. Dokumentasi siapa? Kru-krunya itu jangan sendirian, jangan personilnya kru juga, waduh ya berat itu. 2 album loh, 2 album Mas Awan.
2 album gue ini, nggak sembarangan loh, belum. Masih rencana. Masih rencana. Harus termanage dengan baik ya, paling nggak seperti itu. Nah ini kalau ngomong soal metal ini sebenarnya Blood Dylan itu lepas atau tidak lepasnya sama komunitas itu berpengaruh nggak sih? Ya berpengaruh besar Mas. Termasuk Karena apa? kita besarnya juga dari komunitas. Ya. Kita tidak bisa lepas dari komunitas. Bagaimanapun juga kita tetap komunitas yang membesarkan kita. Iya betul. Kalau kita lepas dari komunitas berarti sudah mayor. Mayor level. Oh iya iya. Kita lepas dan meninggalkan identitas kita. Iya. Karena kalau sudah mayor level harus tuntutan dari pihak manajemen rekor. Berarti beruntungnya di situ ya, maksudnya membawa komunitas itu ya. Akhirnya kita di bawah komunitas independen kita tetap kuat. Iya. Tapi komunitas nggak pernah dibawa kemana-mana mas? Maksudnya komunitas dibawa kemana-mana? Ya maksudnya bendera komunitas kok nggak pernah dibawa, tetap dibawa ya? Tetap dibawa. Karena kita lahirnya kan dari komunitas. Iya. Kenapa kita harus meninggalkan komunitas? Loh, maksudnya kan beberapa band di Wonosobo itu punya komunitas. Tapi dia itu lepas dari komunitas ketika dia main. Ya maklum artis ada kan seperti itu. Kan gitu. Kalau kita insya Allah enggak. Enggak ya? Karena Kalau pada rata ya mas? Nah, karena saya merintis Wondersock itu dari tahun 2005 dan ending-endingnya sampai sekarang masih bertahan. Ya alhamdulillah teman-teman komunitas juga support. Sampai sekarang masih support sama kita. Kalau kita lepas berarti kita tutup mata. Iya. Permasalahannya si pemegang komunitas saat ini tuh otak nggak sama teman-teman Blood Dylan gitu. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah Berarti nggak kita tetap kotak-kotakan ya? persaudaraan, tetap Iya. jalan. Oh gitu. Ada komunitas yang Tambahin, Mas. kontok-kontokan ada. Oke. Komunitas yang kontok-kontokan ada. Oh, kontok-kontokan. Ada apa? Emang ada? Oh enggak ada. Ada. Ada aman kan. Saya kira masih ada. Cuma kan ditutup-tutupi. Sebenarnya ngomong aja nggak apa-apa kalau ada kontok-kontokan. Kalau di tempat kita nggak ada. Nggak ada ya? Yang khusus Wondersock nggak ada karena ya mungkin satu teman-teman sudah bekerja. Mereka berpikir ekonomi. Iya. Komunitas terbatas untuk hobi, ya. menyalurkan hobi Nah. dan silaturahmi. Iya. Nah itu. Jadi untungnya teman-teman nggak mungkin sampai kontok-kontokan karena juga capek untuk mencari ekonomi. Iya, betul. Nah itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang aman. Nggak pernah ada selek-selekan kayak gitu ya, intinya seperti itu. Jadi aman silaturahminya seperti itu. Dan apa selanjutnya kalau untuk komunitas, event komunitas lagi kapan mas? Kalau masalah event komunitas, saya kurang tahu karena sekarang saya lebih fokus ke pekerjaan dulu karena tanpa materi kita juga untuk menjalankan yang lain-lainnya juga susah. Susah ya. Kita butuh makan. Makan itu tidak cuma sekedar makan. Kita bikin nasi aja harus melalui dari tanam padi, jadi pari, pari jadi gabah, gabah jadi beras, beras baru dimasak. Nah itu sirkulasi. Makanya kita butuh makan, tapi kita bagaimana untuk mencapai makan? Ya kita harus kerja nominal rupiah. Kita tidak tutup mata, kita tetap butuh rupiah. Nah untuk musik sendiri, alhamdulillah perekonomian jalan, musik insya Allah akan jalan. Iya betul. Nah itu yang memang diharapkan sama teman-teman band di Wonosobo itu seperti itu. Apalagi kalau band Wonosobo itu kan kota kecil, dia itu susah sekali untuk keluar ya itu. Nah ini alhamdulillah Blood Dylan itu menjadi contoh buat band-band yang lain yang masih Nuwun Sewu ini masih adik-adik kita lah maksudnya kan. Jadi biar mereka itu berani loh. Iya sih caranya. Nah ini saya sekalian mau tanya gimana sih caranya supaya kalian ini supaya mencontohkan ke teman-teman itu bisa keluar loh dari Wonosobo kayak gitu. Yang jawab siapa? Mau sama aku ketemu Mas Awan juga Mas Awan. Sebenarnya sih kita konsisten. Pertama kita konsisten dulu. Eksis. Masalah karya kita sambil jalan. Ya. Yang penting satu konsisten. Yang kedua prioritas. Kalau kita punya band cuma mainnya pas ada acara, itu percuma. Tapi kalau kita tidak ada acara, tapi kita tetap ngumpul, bikin materi, payu nggak payu, yang penting kita tetap berkarya. Insya Allah nanti menuai lah hasilnya. Iya, betul. Yang penting itu konsisten sama prioritas. Iya. Terkumpul. Sering kumpul. Walaupun kumpulnya cuma kumpul kebo.
Ngapain Mas? Kebetulan dongeng ya karena saya juga masih adik-adikan juga di sini. Jadi saya juga mencontoh mereka juga Iya. melihat oh gini. Jadi mencontoh mereka karena saya juga merasa paling adik-adikan Betul. di sini. Yang lain kan udah non sewu nih. Iya. Berumur. Kenapa? Sudah berumur. Berumur ya. Iya, udah berumur. Juga. Jadi saya mencontoh mereka, oh begini, sering, oh paling enggak walaupun kadang-kadang kita enggak ada jadwal mungkin mau main di mana gitu, yo ngumpul, ya wis yo dolan yang basecampnya itu di tempatnya Mas Awan gitu Iya. kan, yo sekedar ngobrol apa kek gitu kan, ngobrol-ngobrol apa sekedar ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi ya. Iya. Sekedar ngopi-ngopi aja, yang penting kan paling enggak ada obrolan langsung, bukan cuma kalau sekarang kan mungkin bisa di WhatsApp atau di mana, cuma kan kesan ngumpuli atau gabung kan band kan nggak cuma satu orang gitu loh. Nah, pasti ada yang namanya oh ini ada pendapat A, ini ada pendapat B. Nah, di situ pas nggak lagi latihan gitu bisa apa namanya berdiskusi juga lah tipis-tipis gitu loh. Karena sih oh ternyata naik ke yang ini loh begini kayak gini jadi ya namanya 5 atau 6 kepala disatukan kan pasti punya pendapat yang beda-beda gitu kan. Gitu Mas satu. Susuk gabung sama Bloody Land apa tahun berapa? Cek. 2019. Dari awal 2018 saya gabung sama Bodyland. Oh iya. 2018. Langsung menjadi drummer. Oh, setelah Mas Ali. Beda ya? Saya sebelum Oh dia dulu. Terus Ali terus dia masuk lagi. Sibuk karena sibuk kerja ya. ya begitu mencari menir Mas. Dan saat ini masih meramu Jamuan. sesuatu yang Wine. bom yang akan meledak. Apa itu? Kita konsep ada satu vokal cewek, saya panggil ya. Ya, siapa? Ya. Terus ini, Pak. ini bom waktu yang akan Sini Mbak Dia. digembarkan di Bloody Land. Sini ngobrol. Oh enggak. Ya malu. Nah ini salah satu bom waktu yang akan menggembarkan di Bloody Land. Kenapa menjadi bom waktu? Ya karena saat ini dia masih fokus ke baby. Kemarin dia sempat mempunyai apa ya? Nak wong meteng kayak apa jenenge? Nyidam. Oh tidak. Nyidam pengen main dengan kondisi perut hamil. Aman, Pak? Aman perutnya. Dan alhamdulillah kemarin launching Mbak Dea ini dalam kondisi hamil, dia bisa ikut di Bloody Land. Kemarin sayang main di Tangerang dia nggak bisa ikut karena habis lahiran. Nah mungkin ini di yang bulan Mei ya Mas ya. Next event Mei mungkin beliau bisa datang. Nah mungkin akan meramaikan di Bloody Land juga. Bukan Mbak Anis, berarti bukan Mbak Anis lagi ini. Mbak Anis mana Mbak Anis? Kalau Mbak Anis itu ROH ya. Oh jadi udah Bloody Land itu personilnya berarti ada 12 ya. 12 ya. Pambelah diri. Ya sekomunitas kok gabung Bloody Land kabeh wae. Emang bingung. Cabal balan belah diri. Mei kemana ini Mas? Rahasia. Rencana? Masih rahasia. Masih rahasia. Rahasia. Kemana ini? Saya nggak bisa dirahasiakan soalnya sopirnya itu kenal sama saya bisa tanya sama dia langsung. Ya nanti tunggu saja. Belum di-announce sama apa ya? Buat acara kan juga takutnya. Iya. Terus kalau rencana event di Wonosobo Mas, ini dari metal ada nggak dan bulan kapan ini rencana? Kayaknya belum. Belum ya, belum ada ide. Kenapa Mas Koko nggak coba bangunin teman-teman kita bikin event metal? Misalkan kayak kemarin apa pas di Cafe Kringkrong itu? Meet and greet. Nah, sebenarnya kemarin Meet and Greet itu konsepnya kita silaturahmi karena sudah lama ya nggak ngumpul-ngumpul teman-teman. Makanya teman-teman Wondersock ada pikiran untuk ayo. Dan ternyata kita bisa konsep Meet and Greet sampai acara yang kedua. Iya. Nah, tapi karena saat ini waktu saya sendiri sangat susah untuk ngumpul sama teman-teman band aja saya benar-benar kalau nggak sore saya nggak bisa. Nah, makanya mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih free, lebih apa ya semangat di komunitas untuk bikin acara. Nah, mungkin teman-teman itu yang nanti akan berjuang di Wondersock. Kalau saya mungkin di balik layar. Iya. Alhamdulillah ketika launching waktu itu Bloody Land menjadi sebuah
hal yang luar biasa di luar anu ya Mas, pikiran kita ya. Padahal pikiran kita cuma wah paling ya segelintir aja. Ternyata meledak. Itu luar biasanya. Jadi membawa aura sendiri. Ini seperti itu. Nah lanjut untuk segi teman-teman yang belum tahu metal lah. Saya pengen tanya nih. Sebenarnya nih metal itu apa alirannya Bloodline itu metal yang seperti apa sih? Dari awal kita mengusung yang ditulis di bio ya, bio Instagram itu thrash metal dengan sedikit hura-hura. Jadi sekarang malah banyak hura-huranya. Jadi yang penting maksudnya kita lagi dengerin apa atau kita ini lagu kayak gini inspirasinya kayak gini, oh cocok masukin. Jadi kayak apa namanya, kita sebenarnya terinfluence pertama kan soalnya apa ya, sambutan kalau ya Mas. Iya. Kayak dari awal tuh kayak Sepultura gitu kan, jadi ya thrash metal gitu kan, yang enggak terlalu blasting, soalnya kan saya pribadi nggak bisa dari dulu kan. Terus thrash metal, terus ya hura-huranya itu kita ya usah diseneng rumah kayak apa, orang unsur ini bisa kita maksudnya senengane iki, terus masukkan sama yang penting itu salah satunya adalah pas nang di atas panggung itu udah ya penting seneng hura-hura gitu. Jadi thrash metal dengan sedikit hura-hura. Iya, betul. Tuh konsepnya seperti keren pokoknya. Jadi kayak modelnya apa? Thrash metal kalau di Indonesia siapa? Dead Squad itu. Dead Squad thrash metal juga. Dead Squad itu thrash metal. Dead Prayer. Sekarang apa yang pecahan Dead Squad bunga-bunga. Oh, bunga-bunga itu thrash metal juga ya. Itu bagus itu, bunga-bunga. Pasukan berani party. Dead Prayer kan itu pasukan berani. Pasukan berani party. Nah, teman-teman Bloodline ini sekian lama kumpul dari beberapa tahun ini ada nggak sih maksudnya keluh kesah kalian ketika merintis di band ini, ataupun kalian ini apakah sering ya nesu-nesunan apa gontok-gontokan apa gitu, pastilah dalam sebuah rumah itu pasti seperti itu. Ada nggak Mas seperti itu Mas? Pasti. Dan menyikapinya itu seperti apa? Pasti ada. Kalau kita itu gontok-gontokan, kalau ketemu misalkan saya marah sama si Lucu atau Mas Awan atau Mas Aris atau yang lain, itu teman-teman langsung di depan. Kita nggak main di belakang, karena kalau main di belakang membunuh tanpa menyentuh santet. Yang jelas kita langsung obrolan di depan. Iya. Kamu gini. Nah, pasti kan ada alasan tertentu. Satu itu, yang kedua kita pasti ada salah satu, misalkan kita ada main luar kota, ada yang tidak bisa karena kerjaan. Kita nggak bisa memaksa karena udah urusan materi kan. Selama ini mungkin dari pihak band sendiri belum memfasilitasi dari hasil itu sendiri, makanya kita tidak bisa saklek. Kita ngikut aja. Nah, cara mengatasi kita ya dengan legowo. Kita harus tahu, oh ya emang band saat ini belum bisa menghasilkan. Kita tidak boleh kaku-kaku. Kita low aja, gimana sih biar kita tetap berjalan. Kita sudah masuk pamflet, tapi jangan jadi band pamflet. Kita bisa cari teman-teman, mungkin dari teman-teman yang lain yang bisa waktunya longgar, bisa main luar kota, itu baru kita pakai. Ya nak bahasa yang band-band kelas papan atas itu mereka mengatakan pakai additional player. Tapi kalau kita memakai teman, gitu, nyelih. Berarti bukan additional player namanya. Pakai konco bae. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau bilang additional player itu saya katakan wis gede banget ya. Kurang luas ya. Kita belum ada apa-apa. Itu nantinya kalau belum ada apa-apanya terus pencitraan terus. Yakin. Loh, saya mengalami itu kan seperti itu. Teman-teman yang belum tahu apa namanya seluk-beluknya Bloodline. Nah ini seperti ini itu silaturahminya sangat harus diutamakan, karena kalau cuma kita bikin band bubar itu rasanya itu ya kamu tahu sendiri ya Mas, Wong Sobel itu ya nama band lebih banyak dari bandnya. Wong itu iya ya kita lihat reguler dimanapun itu seperti itu, nama band ada 5 itu semua orangnya itu kabeh lah. Bajingan itu kan nonton wong Hidayat maning wis ono dhewe ketemune dhewe meneng lah, seperti itu. Saya kira kurang luas lah ya. Nah, kalau teman-teman sendiri teman-teman Bloodline ini supaya konsisten gak seperti itu gimana? Gimana ya? Kakak kita sih kalau dari awal dia enggak
ngerasain maksudnya kayak dia ngisor gawe iki paling cuma ya karena dari awal kita itu nongkrong bareng ngobrol-ngobrol ya udah berjalan gitu aja itu tahu-tahu udah sampai tahun keberapa ini ya Mas ya. Jadi yang sekitar yang penting itu ya jagongan bareng ya jangan sampai itulah tadi jangan cuma di WhatsApp tapi cuma ya sambil kopi darat kalau kata Mas Gugu. Iya. Jangan dong. Stay halal. Itu intinya. Oh mau bareng? Oh nggak mau bareng? Oh nggak pernah. Jangan. Jagongan bareng ngobrol bareng kan nanti yang mestinya nyambung kok ternyata ini sebagai apa namanya tempat buat gak cuma yang ngeband tapi juga ngumpul cerita juga enak gitu ya. Kan akhirnya kerasa. Gitu. Begitu saja sih sebenarnya. Terus selain proyekan Bodyline ada lagi Pak Hugo? Proyek apa lagi yang setelah Bodyline ini? Kemarin katanya ada itu apa pertanyaannya itu proyek gimana ini dari personal atau bisa ke personal bisa ke band terus bikin band lagi gitu kan? Kalau saya sih pinginnya saya ingin menghidupkan band saya yang sudah tidur lama. ROH itu? Bukan. Apa lagi? Saya mempunyai band Dead Green. Itu saya ingin menghidupkan cuma ini belum nemu personil yang apa ya free masih dipakai si A si B si C gitu. Sebenarnya ini free. Ini free. Ya cowok panggilan. Oh iya tahu. Di Wonosobo mulai luntur genre dead green core dead green itu sudah mulai luntur, makanya saya ingin membangunkan band saya yang lama, cuma saat ini belum ada personil sing benar free ya. Saya ingin konsep band lama itu ingin saya lepas dari teman-teman Bodyline ataupun RUH. Jadi biar tidak dibilang gue mening bosan ya. Baru ini saya ini bakal ngomong begitu. Nah, jelas tombol mening ngomong repot nih. Gimana Mas lanjut Mas? Nah, dengan konsep Dead Green ini dia ingin warna baru. Yang kemarin cuma foya-foya, sekarang ingin konsentrasi. Cuma ya itu saya ingin lepas dari teman-teman ini biar warna baru itu muncul pelan. Pelan ya. Kemarin katanya itu Bodyline gonta-ganti personil udah berapa kali kayak gitu? Mas Nanang? Enggak ganti. Sebenarnya Mas Awan juga belum Bodyline waktu itu Mas. Ganti nambah. Oh nambah. Biar yang gendut itu juga ada ya. Kemarin main di Tangerang juga ikut. Ya itu teman. Itu apa lagi? Kan nggak bisa berangkat. Jadi dibantu sama Mas Andre di sana. Jadi dibantu sama Mas Andre. Drummer. Ya, buat menggantikan saya. Ya sebenarnya ya kembali lagi kita intikan cari yang bisa. Yo makan. Ya sebenarnya kalau memang mainnya keluar kota pasti senang sambil jalan-jalan ya Mas, seperti itu ya. Jadi mau bicaranya sampai situ lah. Itu aku senangnya kayak gitu. Traveling di dunia reggae sama aja seperti itu. Kita enaknya itu kita punya komunitas. Kalau kita nggak punya ya udah sekarat dapurnya kayak gitu. Tapi kalau kita punya kan lebih meluangkan hobi kita, meluangkan karya kita itu kan lebih enak, lebih luas, lebih gampang dapatnya kan. Karena saya yakin di dunia metal juga musik-musiknya belum tentu diterima di kalangan umum, lebih cenderung ke komunitas. Sama juga reggae seperti itu juga belum tentu di kalangan umum juga diterima. Itu seperti itu. Betul sekali. Terus album yang kedua ini, ya kan? Belum, masih rencana. Enggak, rencana album yang kedua ini kira-kira itu kira-kira itu aku harus ngomong apa enak sebenarnya, tapi kalau ngomong kira-kira itu jenengan yang mau bercerita apa aku yang tanya? Jenengan yang tanya. Konsepnya apa, temanya apa, dan mengisahkan tentang apa atau campuran random atau gimana? Yang jelas random. Tapi tentang hukum yang semakin ke atas semakin ini ke bawah semakin tajam. Ini kacau berat ini. Aduh, ini kacau ini. Ini tentang hukum ini, tentang hukum. Gimana Mas maksudnya itu Mas? Ya, yang jelas gini Mas. Banyak sekali kasus di luar sana maling sandal digebuki, maling kotak amal digebuki. Ternyata setelah digebuki sampai ya nyun sewu ada menghilangkan nyawa ataupun sampai koma.
ternyata ada HP di saku maling itu, ada HP di ada yang nelpon diangkat, ternyata ayah bapak udah dapat uang belum? Oh gitu. Nasi di rumah sudah habis. Berarti itu kan maling hanya karena kelaparan. Lapar, ya. Ya. Tapi beda dengan yang di atas. Semakin mereka mempunyai materi, semakin mereka mempunyai jabatan, semakin enak di penjara. Nah, makanya kita ingin menceritakan yang di sekitar kita saja, yang bukan kasat mata, tapi kita lihat dengan mata kita sendiri. Oh, seperti itu. Makanya kita belajar dari itu aja. Iya. Kita random aja. Random ya. Tapi fokusnya ke hukum itu ya. Ya, nggak fokus ke hukum. Cuma tentang kejadian di sekitar kita. Intinya menyindir lah ya. Nyindir. Ya itu Mas, nyindir itu. Sebenarnya emang harus seperti itu karena kalau kalau musik metal nggak main seperti itu, saya kira kurang sih. Ya Mas ya. Orang greget ya. Saya mencontohkan sendiri kayak Rek Agenda Mesin itu kan keren lah lagu-lagunya kan, itu benar-benar berani sekali lah. Itu Wonosobo harus mempunyai warna baru. Jadi yang diinginkan teman-teman termasuk penikmat-penikmat musik yang zaman dulu kayak saya ini pinginnya itu Bloodline ya mempunyai warna baru. Jadi mau orang bengok-bengok orang genah, tapi paling enggak itu kudu dulu tujuan kan, seperti itu Mas ya. Ya, menyuarakan hati rakyat itu penting sekali. Mas Ucup, ada tambahan? Ya, itu paling nanti yang jelas seperti yang tadi Mas Bro bilang, ini ya random aja apa yang kita lihat, keresahan, itulah, nggak usah terlalu jauh-jauh ke sana, lihat nanti apa sih yang di sekitar kita. Oh kayak gini, oh ya wis, kayak aja bisa jadi sebuah lirik kan kali. Iya. Kan bisa, nggak usah terlalu jauh-jauh mikir-mikir tuh. Oh iki ana sing kayak gini, lihat di sini, tapi apa yang ada di sekitar kita dulu aja sih. Iya betul dong, harus seperti itu. Ya misalnya orang sing kecanduan judai kan bisa, kecanduan judai online. Mas Awal ini menang bae. Tapi itu Mas Awal ngomong apa kayak? Chat Mas. Yang lebih baik. Turun. Lah untuk di komunitas metal ada berapa band sih Pak yang masih aktif? Oh. Ada Sovernal, ada Helios, ada Gamma Blaster, ya banyak sebenarnya. Gamma Blaster ikut di Wondershock juga? Mereka hardcore, cuma nah masalah Wondershock saya tidak tahu, cuma teman-teman mereka support dengan acara metal juga, makanya kita juga saudara karena masih jalur kiri, makanya yang underground jalan kiri itu termasuk reggae, tetap kita saudara. Kita tidak membeda-bedakan antara genre, yang penting kita bisa mengikat persaudaraan walaupun dari beda genre, yang penting fondasi persaudaraan kita kuat. Jadi insya Allah kita kemana saja punya saudara. Iya. Nah itu enaknya di situ ya, kalau kita punya komunitas ya lebih apa namanya? Lebih mau kemana-mana itu kita nggak pernah bingung seperti itu. Kayak Mas Bobo sini ketemu temannya, ada teman dari Kaliurang bawa temannya lagi kayak gitu. Jadi lebih ngumpul lagi lebih enak, silaturahminya lebih enak. Coba kalau kita nggak punya komunitas, walah ini anaknya ngeceplus cuma kayak gitu toh ya kan gitu. Terus kalau buat Mas Bobo sendiri untuk band-band Wonosobo, pendamping Mas Bobo bagaimana masukannya untuk teman-teman di Wonosobo ini? Ya bukan masukan sih, kalau masukan seakan-akan kayak kita lebih pintar. Apa ya namanya? Pesan aja, pesan. Ini dia Mas Bobo. Kalau untuk Mas Bobo dulu ya. Pesan buat teman-teman yang suka musik, seniman. Kalau saya kurang tahu masalah seniman. Cuma yang buat teman-teman musik itu tetap semangat, tetap berkarya, karena dengan karya itu sendiri mengikuti arah mata angin pasti akan melayang tinggi. Tetap semangat, tetap konsisten, itu aja. Oke, Mas Ucup, pesan buat teman-teman musisi Wonosobo? Aduh, apa ya? Ya mungkin untuk penikmat ya, tadi Mas Ucup bilang penikmat pelaku, penikmat dan pelaku yang penting kalau yang punya band yang jelas itu ya itu tadi yang saya bilang ini banyak-banyak yang ngumpul bareng terus ya diskusi dan kawan-kawannya itu buat kalau seneng tampil yang jelas harus pertama seneng tampil kan? Tapi bukan tampil karena pencitraan ya, tapi harus punya karya sendiri kan hiburan pertama kan hobi kan pertama kita ngobrol-ngobrol juga dari awal kan hobi, tapi
kalau kita konsisten punya band terus seneng tampil di sana sini ada event kita nyari pertama kan pasti kayak gitu kan regis itu bla 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 itu kita cobalah bulan main dan lain sebagainya begitu intinya ya jangan cuma buat diri sendiri aja ya kalau punya band itu paling enggak itu seneng tampil untuk foto-foto upload Instagram. Intinya itu. Iya. Intinya tampil bulan, tampil ketemu wong, ya kan? Kita kenal satu sama lain begitu. Oke. Kalau Mas Awan, pesan buat teman-teman Wonosobo, khususnya di Wonosobo yang lagi merintis ataupun yang lagi pengen naik daun di Wonosobo lah khususnya seperti itu. Apa Mas? Kalau menurut saya sih pesannya, ya tetap berkarya Mas. Tetap berkarya. Penting ya itu ya? Konsisten. Nanti masalah karya kita di luar ada yang menerima apa enggak, itu urusan mereka. Ya yang jadi penikmat, yang penting kita konsisten buat karya. Kalau ada yang suka itu bonus buat kita. Oke. Itu aja. Oke. Matur nuwun buat Bodyland, kita ngobrol-ngobrolnya mungkin next kesempatan, cangkeman kesempatan yang lain pasti bakalnya cangkeman tanggal 6 event reggae di sini juga nanti tak undang juga buat Bodyland jadi bukan cuma di acara pas metal tok kan karena yang dewer jangan gawe metal juga waktu kaya kan jadi gantian ngesel cah metal tak undang kan acara reggae biasa tua-tua orang tua tua main gelut-gelut sing cah-cah main gelut apa itu nggak apa-apa daripada korupsi ya mending gelut bae karuan ya syukur-syukur bisa mentem bareng matur nuwun Pak Koko thank you. Terima kasih Mas Ucup, terima kasih buat Mas Awan juga selalu buat Bodyland. Terima kasih buat teman-teman yang datang malam hari ini.